Haji hanya baru diterima kalau niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya ingin gelar haji, mungkin gelarnya ada tapi tidak diterima oleh Allah yang Maha Agung. Tidak penting gelar haji, yang penting haji diterima. Benar? Jangan pernah berangkat haji karena ingin punya gelar. Tidak ada pentingnya sama sekali gelar itu. Rasulullah juga tidak disebut Rasulullah Haji Muhammad SAW. Haji Abu Bakar Siddiq, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali yang ada di Indonesia dan beberapa negara lain. Juga ibu-ibu kita tahu Siti Aisyah tidak disebut Hajah Aisyah, Hajah Fatimah. Ada yang menyebut tidak apa-apa tapi jadi niat tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami ya Bashir ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, catatkan yang hadir ini Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Allah. Catatkan yang hadir ini menjadi haji hajah mabrur mabrurah. Berikan kepada kami hati yang selalu lurus padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami lezatnya ibadah, doa-doa yang Kau ijabah, lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kepada kami ya Allah rumah tangga sakinah, sisa umur penuh barokah. Karuniakan istiqomah ya Allah, dan jadikan kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, oleh-oleh dari tanah suci doa. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh oleh Allah diberikan jodoh yang lebih mencintai Allah daripada manusia lainnya. Bagi yang sedang sakit, semoga oleh Allah yang Maha menyembuhkan disembuhkan. Bagi yang punya hutang, semoga oleh Allah dilunasi hutangnya dan diberikan lebihan supaya tidak ngutang lagi. Dan mudah-mudahan yang paling pokok adalah diberikan istiqomah. Hadirin, terima kasih atas doanya, sudah kembali bisa bertugas lagi. Bulan lalu libur ya? Ya, alhamdulillah. Pengajian ini sudah 16 tahun. Banyak yang dulu ngaji dituntun ibunya, sekarang sudah menuntun anaknya. Masya Allah. Ada ibu-ibu yang dulu kesini masih remaja dan sekarang tetap berjiwa remaja. Hadirin, kita membahas oleh-oleh haji, tidak apa-apa. Haji adalah rukun Islam. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Rukun itu kalau tidak dipenuhi jadi tidak sah. Maka semua harus niat haji. Karena haji berangkat kalau mampu, tapi kalau niat insya Allah kita mampu berniat. Niat tidak usah bayar. Kalau niat saja tidak, berarti memang kita tidak benar Islamnya. Berangkat haji syaratnya adalah Islam.
balik, berakal, merdeka, dan berkemampuan. Jumlah yang berangkat haji kuotanya 1/1000. Satu orang berangkat berarti 999 orang sampai akhir hayat tidak akan pernah haji. Oleh karena itu berangkat haji tidak sungguh-sungguh, selain dia menzolimi dirinya sendiri, dia juga menzolimi 1000 orang yang lain yang terwakili olehnya. Haji ada 2 jenis, haji yang sah karena dia menjalankannya sudah benar menurut syariat, tapi belum tentu mabrur. Sah belum tentu mabrur, yang mabrur insya Allah sah. Seperti kita sholat tadi, subuh, sudah sah sholatnya tadi subuh? Sah tidak? Kira-kira diterima tidak? Nah itu yang membingungkan ya. Ada sah dan ada yang diterima. Banyak yang sah tapi khusyuk belum tentu. Berikut ini hikmah saja. Rukun haji, niat, dan lalu ihram. Kita akan bahas dari rukun yang pertama, niat. Haji hanya baru diterima kalau niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya ingin gelar haji, mungkin gelarnya ada tapi tidak diterima oleh Allah yang Maha Agung. Tidak penting gelar haji, yang penting haji diterima. Benar? Jangan pernah berangkat haji karena ingin punya gelar. Tidak ada pentingnya sama sekali gelar itu. Rasulullah juga tidak disebut Rasulullah Haji Muhammad SAW. Haji Abu Bakar Siddiq, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali yang ada di Indonesia dan beberapa negara lain. Juga ibu-ibu kita tahu Siti Aisyah tidak disebut Hajah Aisyah, Hajah Fatimah. Ada yang menyebut tidak apa-apa, tapi jadi niat tidak baik. Niat itu cuma satu yang diterima. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan ada niat dengan haji, mudah-mudahan enteng jodoh. Juga ini merendahkan haji. Karena yang tidak haji juga pada punya jodoh ya. Dan tidak harus semua orang tahu kita haji. Yang harus itu haji kita diterima oleh Allah. Sehingga tidak usah memaksakan diri selalu memposting ya. Gerakannya tawaf diposting. Sehingga lebih sibuk selfie daripada zikir kepada Allah. Sekarang yang dikhawatirkan oleh Imam Masjidil Haram adalah tawaf lebih banyak selfie-nya daripada doanya. Bapak Ibu yang baik, tentang ihram. Ihram itu sesudah niat labbaik Allahumma hajjan, laki-laki mengenakan hanya 2 helai kain. Hanya itu. Tidak boleh berjahit, tidak ada penutup kepala, dan tidak menutup mata kaki. Kalau wanita berpakaian seperti seharusnya menutup aurat, tapi tidak menggunakan penutup wajah dan tidak menggunakan sarung tangan. Tidak boleh harum-haruman, tidak boleh menggunting rambut, mencabut bulu, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh berburu, tidak boleh nikah pada waktu ihram dengan beberapa larangan. Jadi ketika sudah labbaik Allahumma hajjan, saat itu sudah berlaku keharaman-keharaman. Talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesudah mulai itu bertalbiyahlah. Tidak harus selalu keras, tidak harus sama-sama, tapi ya Allah, hamba penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik,
Labbaika la syarikalak. Hamba penuhi panggilanmu yang tiada ilah, tiada Tuhan selain Engkau, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji, segala karunia, segala kerajaan, kekuasaan hanya milikmu ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Memang talbiyah ini mentauhidkan Allah. Apa hikmah yang pertama? Ternyata yang paling penting dari ihram itu adalah lepasnya diri dari sibuk membangun topeng. Selama ini kita fokus sekali mencari kedudukan di sisi manusia dengan membagus-bagus topeng. Apakah penampilan, apakah gelar, pangkat, kedudukan, ataupun popularitas, nama. Sedangkan dalam ihram tidak ada lagi topeng, cuman begitu saja. Kita tidak bisa membedakan jenderal dan kopral, tidak bisa membedakan kiai dan santri, tidak bisa membedakan orang yang terkenal dengan yang tidak terkenal, tidak bisa membedakan orang kaya dan miskin, sama. Ini yang paling penting hadirin. Karena selama ini salah satu Tuhan kita adalah penilaian makhluk. Kita sangat ingin dinilai oleh orang lebih daripada kenyataan. Kita ingin kelihatan kaya, keren, elit, jet set, banyak pengalaman, kita ingin dikagumi, kita ingin orang memperlakukan spesial, dan itulah salah satu sebab banyak cicilan. Berapa banyak barang yang kita cicil demi dipuji orang, padahal yang nyicil, yang muji tidak pernah ikut bayar cicilannya. Ini masalah ya. Harusnya setiap kita pengen dipuji dan nyicil, selalu ada kotak infak di sana. Setiap muji harus bayar. Bu, Pak, mari kita periksa. Kalau belum sempat ke sana, ihramkan saja diri kita ya. Penyakit kita adalah kita tuh lebih sibuk ingin cari kedudukan di sisi makhluk, tapi tidak sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Jadi kita sibuk ngebagus topeng karena manusia tuh hanya bisa lihat topeng kita. Padahal walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kita membagus-bagus topeng supaya dipuji orang, padahal Allah tuh melihatnya hati dan amal kita. Bukan tidak boleh pakai topeng hadirin, tetapi kita beraksesoris ini adalah untuk amal soleh, bukan untuk dipuji. Beda berpakaian untuk dipuji dengan berpakaian untuk menghormati, itu beda. Ibu-ibu yang berjilbab, maaf ya, untuk menghargai, memenuhi syariat, dengan ibu-ibu yang berpakaian ingin dipuji, salah satu alat ukurnya adalah lamanya di depan cermin. Serius bu, saya nggak pernah kelamaan di depan cermin, dah lelaki ya. Tapi ibu-ibu mah kalau udah pengen kelihatan cakep lama, lebih lama dari sholat. Tetapi bagi yang memang tidak niat pengen dipuji orang, udah pantas, best, tidak jadi fitnah, berangkat, tidak ribet. Untung kita jadi lelaki pak, lebih simpel ya. Kita mah ada cermin, nggak ada cermin mah nggak ngepek. Ini salah satu karunia Allah pak, tidak terbayang kita kalau mau kemana-mana pakai bedak dulu, aduh nyiksa. Belum lagi pakai bulu mata palsu. Kalau lelaki janggut palsu mungkin. Bu, Pak, mari kita mulai periksa ya. Yang membuat kita sengsara adalah kita terlalu fokus ingin diketahui orang siapa kita. Itu penyakit, ingin diketahui orang, gelar kita, pangkat kita, jabatan kita, ingin diketahui orang, pengalaman kita, wawasan kita. Ini akan berakibat di dalam segala aktivitas kita. Dalam obrolan juga akan terus diselipkan, siapa saya. Padahal tidak penting orang semua tahu siapa kita, benar? Halo? Kadang-kadang kita terus
ingin agar orang mengenal kita, tahu kita. Kita ingin memperlihatkan keistimewaan kita. Terus kalau orang sudah tahu jadi gimana? Nggak ada apa-apanya. Benar? Kita belajar lihat kuda sedikit, megang potret. Naik kuda, potret status. Nggak apa-apa, tidak dilarang ya, persis anak kita juga kan begitu. Tapi akankah di hati kita ingin dianggap kita jagoan kuda? Ada niat dakwah, ada niat kelihatan jagoan. Allah tahu niat kita ya. Kita mah apa aja ingin diekspos supaya kita tuh diketahui, dikagumi. Apa untungnya kan? Coba kalau kita dipuji orang, duh ibu awet muda, jadi awet? Jawab, bu jadi awet? Enggak. Ibu makin lama makin muda? Mustahil. Mustahil. Tapi udah seneng ibu mau disebut begitu ya. Langsung ditraktir saja. Terus datang cucu, nenek kok tua banget sih? Langsung dipelototin. Berarti memang nggak adil. Bahayanya pujian, pujian tuh membuat kita enggak jujur kepada diri kita sendiri. Imam Ibnu Athaillah pernah mengatakan, orang yang paling bodoh adalah orang yang mengabaikan, melupakan apa yang dia yakini pada dirinya hanya karena sibuk dengan pujian orang lain. Begini nih contohnya, di wajah kita sedang kotor, ada belek 2 di pojoknya, dan kita udah lihat itu. Loh, ada belek. Belum sempat kita bersihkan, datang orang, si mbak wajahnya bercahaya, dan kita percaya kepada omongan dia. Padahal kita yakin ada yang tersisa di sana. Ini orang yang terbodoh. Atau kita buang angin, kentut, dan kita tahu bau. Tiba-tiba ada yang mengatakan, harum semerbak. Terus kita percaya kepada omongan itu dan senyum. Memang begini saya. Ini kan orang punten ya, error hadirin. Benarkah? Nah sekarang siapa yang layak dipuji di antara kita? Pujian-pujian yang datang kepada kita tuh hakikatnya karena Allah nutupin dosa kita, nutupin aib kita, nutupin kekurangan kita. Itu hakikatnya. Syariatnya adalah orang-orang tidak tahu siapa kita yang sebenarnya. Benar? Kita dipuji, dihargai, dikagumi, dan kita percaya kepada omongan itu sampai kita mengabaikan bahwa saya sholat tidak khusyuk, mata penuh maksiat, omongan tidak cocok dengan kelakuan, di depan jamaah dengan di belakang berbeda. Itu fakta yang kita tahu. Tapi karena banyak yang menghargai, jadi seperti tadi, udah jelas kentut bau sekali, tapi harum. Memang begitulah ya. Kan ini error hadirin. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Ibu ngacung? Oh, membetulkan kerudung ya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ini pertanyaan standar. Nggak ada yang ngacung? Bapak? Oh, ngebersihkan mata Pak ya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Tidak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang tidak ngacung? Kenapa tidak ngacung? Karena saya banyak sekali Saya duduk di sini Pak, ini karena Allah saja nutupin aib dan dosa saya dan kekurangannya. Kalau Allah buka siapa Agim yang asli, bubar yakin nggak dalam bilangan 2 menit juga ada selesai. Dihargai orang ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai lupa apa yang Allah tahu tentang kita. Jadi nggak ada rasanya nanti Pak. Dihormat-hormat orang tuh malu, dipuji-puji orang tuh nggak ada rasanya, dihina orang juga nggak sakit hati, karena penghinaan orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya.
Benar? Benar? Nah, ihram mengajari kita lepas. Ayo tidak usah selalu ingin diketahui orang. Keistimewaan kita. Yang punya suara bagus pada waktunya ngaji boleh, tapi ya tidak perlu di mana-mana. Hei, udah nggak perlu begitu. Nanti jadi error. Yang punya badan bagus, otot kawat, balung besi, leher beton, tidak usah parengkel. Tenang hadirin. Itu orang yang selalu ingin diketahui orang keistimewaan dunianya, itu ciri-ciri orang yang tidak puas hanya dengan Allah yang membalas. Biasa-biasa sajalah. Setuju tidak hadirin? Kalau ngobrol juga tidak usah segala ingin kelihatan paling tahu, paling pintar, biasa saja. Kalau orang sudah pengen dipuji orang cenderung nambah-nambah kalau ngobrol. Ditambah-tambah supaya kelihatan paling ilmuwan. Gimana ya tentang dolar, kata gue sih ya, dolar ngomong. Padahal dolar juga nggak punya. Tapi ngomongnya seperti raja dolar. Biasa sajalah hadirin. Orang tahu, orang tidak tahu, yang penting Allah tahu. Betul? Jangan ingin kelihatan kekhususan kita, hanya cari pujian orang, nggak ada apa-apanya. Mau bahagia? Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Kurang mantap sekali lagi. Kurang kompak sekali lagi. Nah, pegang aja itu. Yang penting mah cuma satu, Allah ridho. Bukankah naluri kita pengen dipuji? Benar. Tinggal pengen dipuji siapa? Dipuji makhluk atau dipuji Allah? Kalau makhluk, sedunia memuji kita, enggak ada apa-apanya. Kalau Allah memuji kita, pasti untung dunia akhirat. Dicaci makhluk sedunia, enggak ada apa-apanya. Tapi Allah membenci kita, udah pasti celaka dunia akhirat. Makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menolak musibah, tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Bergabung seluruh jin dan manusia menghina kita, sok aja. Memangnya mereka Tuhan kita? Enggak. Allah yang memberikan karunia. Tidak ada kaitan dengan omongan orang. Benar? Rasulullah pernah dihina? Dicaci? Difitnah? Disebeli? Jadi hina tidak? Jadi hina tidak? Tidak ada urusan. Yang menghina dengan yang dihina mah enggak ada urusan. Yang menghina urusan dia dengan dosa-dosanya, yang dihina urusan kita, berguguran dosa. Makanya ibu bapak, jangan sibuk dengan penilaian makhluk. Harus cuek? Salah, bukan cuek. Kita harus sibuk dengan penilaian Allah. Kalau cuek itu tidak peduli penilaian siapapun. Kalau fokus penilaian Allah, berarti sampai ke lubuk hati baiknya. Kalau penilaian orang enggak tahu apa-apa. Makanya ibu kalau dipuji, hadirin sekalian, telah terpilih ibu teladan tingkat nasional berdasarkan pooling SMS lewat sebuah radio. Ibu Fulana, ibu teladan nasional. Ibu bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah. Bawa pulang ke rumah, nak, alhamdulillah, ibu terpilih sebagai ibu teladan nasional. Kata anak-anak, hah? Mustahil mah, mustahil. Diam kamu, bukannya bersyukur. Dek, ibu kepilih, pasti panitianya ngaco nih. Anak-anak kita lebih tahu siapa kita, benar?
Ini jamaah ketemu dengan Aagim cuman sejam, sebulan sekali. Tahu apa saudara tentang saya? Tapi istri, anak yang bantu-bantu lebih tahu. Dikagumi banyak orang yang ketemunya cuman sejam, nggak ada apa-apanya. Ada yang di kantornya dihormati, pas klakson bunyi anak-anak lari semua. Cilaka, bapak pulang, lari deh. Makanya pujian orang tuh sangat dangkal, benar? Tapi itu sangat memabukkan. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok, nggak boleh gitu ya Pak. Biasa-biasa aja lah, gitu. Udah, Ibu, tidak usah maksa-maksain diri ingin awet muda, ya. Pertama, nggak ada yang percaya. Ya udah keburu tua, ya. Nikmati aja. Jadi tua hayu. Nggak usah maksa-maksa diri ingin punya mobil, karena tidak penting punya mobil, yang penting nyampe. Seperti ke Mekah, tidak penting punya pesawat, yang penting nyampe, betul? Tidak usah ribet-ribet hidup ini. Pengen tas, udah beli yang kira-kira sanggup. Nggak sanggup, kantong kresek juga aman. Makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Betulan Pak. Yang tidak tenang di sini pasti yang sepatunya paling bagus, mahal dan belum lunas. Ayo, biasakan hidup tidak diperbudak dengan penilaian orang. Yang lagi punya jerawat, terima aja jerawat itu. Jangan sampai kacamata dimiringkan untuk nutup jerawat. Buat apa? Terima weh. Halo? Setuju? Yang kepanasan, kulitnya hitam megar, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah sibuk ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Yang memang nggak punya gelar, ya udah nggak apa-apa. Tidak usah Heri, misalkan namanya Heri Muhammad Susanto H. titik atau Heri maaf yang namanya sama ya. Heri Irawan Mustafa H. titik IR Mustafa, dengan harapan disebut haji dan insinyur. Itu nenaon lah. Setuju hadirin, biasa-biasa saja. Yang motornya jelek nggak usah parkir paling pojok, udah nggak apa-apa. Ke kantor paling pojok, tutupi daun-daun, ya nggak. Nanti pas sudah sepi baru dia keluar, yes nggak apa-apa. Lu pendek-pendek biasa, nggak usah ketinggian selopnya, ya biasa aja. Nggak usah maksa-maksain diri lebih dari kenyataan. Bahagia hadirin. Orang yang merdeka dari penilaian orang dan sibuk dengan penilaian Allah tuh bahagia. Karena derita kita itu adalah menuhankan penilaian orang. Masih ingat kisah Luqman Hakim bahwa anaknya ke pasar, nak kita ke pasar. Bapak naik keledai, anak yang nuntun. Sampai sebuah bukit, ini bapak tidak punya perasaan. Masa bapaknya naik, anaknya yang nuntun, salah. Bapak turun, anak naik. Sampai bukit yang kedua, ini anak kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Masa dia naik, bapak jalan, salah lagi. Akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga, ketemu sekelompok orang lagi. Ini orang tidak berperi kekeledaian. Masa keledai satu, dinaikin berdua, zolim, salah lagi. Turun dua-duanya, tuntun sampai ke pasar. Ini orang nggak tahu syukur, punya keledai nggak dinaikin, salah lagi. Mau sampai kapanan pengen dipuji orang? Hati-hati tuh, medsos itu membuat kita lebay, benar? Selalu ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Gak apa-apa, tua mah tua weh. Ibu nggak usah terlalu tahan nafas, nanti kekurangan oksigen ya. Kita mah genut weh hadirin. Kadang-kadang demi kelihatan langsing tahan terus nafas, akibatnya migrain. Dah lah, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok gitu. Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad, sunnahnya mengecup. Tapi kalau tidak istilam dari jauh, bismillahi Allahu Akbar. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf sunnah, ada tawaf wada. Macam-macam jenis tawaf. Tawaf itu seperti sholat, harus dalam keadaan wudu. Tidak sah. Kalau sa'i
tidak apa-apa, tidak wudhu. Tapi kalau sholat sama dengan tawaf sama dengan sholat. 7 putaran. Ini banyak hikmahnya hadirin. Ternyata hidup ini, kalau saya diajarin guru saya sederhana Pak. Dalam situasi badai seberat apapun, jalani saja. Jalani saja. Sambil berzikir. Sampai insya Allah. Beneran Pak? Kita stres tuh karena kebanyakan mikir. Dan jarang zikir. Hidup mah jalani saja sambil zikir. Artinya sambil patuh ke Allah. Ngalir. Ada saatnya sempit. Ada saatnya lapang. Asal terus zikir. Sebab kalau kita melawan arus, selain susah dikutuk juga bermasalah. Seperti mikir ini Pak, nggak usah pakai bohong. Jujur-jujur saja. Enteng kalau jujur. Tapi kalau bohong, capek. Punya rumah misalkan di gang mana, di Kemang, terus ke dalam. Kamu tinggal di mana? Di Kemang. Tapi dengan harapan rumah elit. Ketika itu datang kita tegang hadirin. Nanya rumah kita atau ada mobil punya orang dipegang lalu difoto. Udah jelas itu punya orang. Tahu-tahu dari jendelanya dibuka ada yang punyanya, jadi nggak enak ya. Udahlah hadirin, nggak usah banyak gaya itu, biasa aja. Setuju? Ngaku-ngaku kuliah di mana, pas ditanya nanti orang dari kampus itu jadi stres. Lempeng, lurus. Asal tahu aja Bu, Pak, kalau orang berbohong itu seperti tawaf melawan arus. Susah. Berbohong itu tidak gampang Pak. Dan bikin capek, energinya lebih banyak. Dan otak kita tuh tidak suka. Sehingga para pembohong itu, dia akan cenderung melakukan gerakan-gerakan yang dia tidak bisa kontrol dengan baik. Misalkan tiba-tiba, bagaimana Bapak dari mana? Oh, enggak. Nah lidah itu keluar sendiri. Dia enggak bisa nahan. Karena otak ini menunjukkan bahwa ini lagi ngebohong. Ada yang terus kedip aja begitu. Jujur astagfirullah benar mah. Tapi ini kerecumnya. Jadi bisa ketahuan Pak yang ngebohong dan tidak tuh. Contoh dari lirikan mata ini ya. Kalau dia disuruh mengingat sesuatu yang dia lakukan, mata tuh lari ke satu titik. Tapi kalau dia ditanya dan dia ngarang, itu mata larinya ke yang berbeda Pak. Makanya nggak usah bohong lah Pak. Tapi kalau saya tidak bohong nanti saya dimarahin. Gak apa-apa, dimarah orang mah gak bahaya. Nanti besoknya dibalikin lagi hatinya jadi baik tuh. Kalau dimarah orang dan Allah tahu kita jujur, itu marahnya itu jadi penggugur dosa. Dan kalau nanti pada waktunya tinggal dibalikin hati aja yang marah tuh bisa minta maaf Pak. Tapi kalau kita tidak jujur, Allah tidak suka, kita yang menderita. Jelas hadirin? Ayo jangan lawan arus dalam hidup. Waktunya diberikan sehat, syukuri. Giliran diberi ujian, sakit dan sebagainya, sabar, ngalir ngalir aja. Giliran ada rezeki, kerujuk-kujuk, alhamdulillah, kadang-kadang ret, tenang. Mulailah matang, mantap, makan tabungan, tenang. Udah mantap manset, makan aset ya, jaket dijual, handphone dijual, bukan tanah, udah habis itu mah. Lama-lama matang, terus tobat. Nanti ada waktunya ya. Dan dunia mah begitu terus, benar? Benar? Jalanin we. Sekarang orang lagi pada baik, lama-lama pada sebel, lama-lama baik lagi, itu biasa aja ya. Kenapa ibu senyum? Saya nggak ngomongin tentang ibu Bu. Itu hidup mah, jalani aja Pak, jalani. Itu teh seperti tawaf Pak, sambil zikir. Lihatlah Pak, ini hijab dijaga, akhwat di sana, ikhwan di sini. Tapi tawaf Pak, nggak ada hijab. Lawan jenis bisa di depan, di samping, kiri, kanan. Anehnya, tidak ada pelecehan seksual. Padahal segitu padatnya. Dan pakai ihram aja tuh Pak. Harusnya kan bermasalah buat lelaki ya.
Cuman 2 helai, tapi aman-aman saja. Tahu kenapa? Karena zikir terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Itu terus berputar. Tidak ada tuh perilaku-perilaku menyimpang segitu dekatnya. Kenapa? Karena zikir. Jadi kalau kita memang nafsunya error, syahwatnya tidak terkendali, itu tuh merupakan indikasi apa? Kurang zikir. Belum menikah, leng. Zikir, Pak. Nafsu itu ciptaan Allah. Kalau kita zikir, fadkuruni adkurkum. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Nafsu ciptaannya tinggal diredakan aja. Ini kepada yang syahwat membara, ya. Coba sibukkan dengan zikir. Tilawah Quran, tadarus, murojaah Quran, solawat, istighfar. Itu oleh Allah diredakan. Itu tawaf itu antar negara, suku, kebiasaan. Tidak ada perkelahian massal waktu tawaf, benar? Padahal kesikut, keinjak, harusnya Indonesia tersinggung, minta bantuan ke Malaysia. Ini Mesir akhirnya meminta bantuan ke Nigeria, telah terjadi pengelompokan. Enggak gitu tuh. Beres-beres Pak. Kejedok tuh, afwan, beres. Padahal dari aneka kultur. Kenapa? Karena zikir. Zikir itu meredam amarah. Jadi Bapak Ibu yang suka marah, itu mah karena kurang zikir. Saya zikir loh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, itu perasaan aja zikir, ya. Masa melotot begitu istighfar? Orang mah istighfar dan nangis, astagfirullahaladzim, gitu-gitu thanks ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ai mulut astagfirullah, ai wajah enggak ada kan. Ibu bapak berbanyak zikir lebih lunak hati ini. Kalau sempit, lagi kejepit misalkan. La haula wala quwata illa billah. Itu benar. Kalau lagi masalah menghimpit, udah kuatin aja zikirnya. Nanti ada saatnya lapang, alhamdulillah. Lapang sempit sama zikir. Sehat sakit sama zikir. Ada tiada sama zikir. Inilah sebetulnya di antara hikmah yang paling penting selama haji, tiap langkah jadi zikir. Setuju tidak hadirin? Bu, Pak, jangan kebanyakan mikir. Harus gimana? Harus tiap mikir jadi zikir. Itu kuncinya. Yang namanya stres itu kebanyakan mikir tidak zikir. Contoh ingat dolar. Dolar gak usah banyak dipikirin Pak. Pertama dolarnya juga gak punya. Yang kedua nggak ngerti. Dolar naik turun. Bagi kita mah penjamin kita Allah, benar? Dolar lagi naik, harga-harga mahal, tinggal ngirit. Efisien kan, tidak usah segala dibeli. Dari dulu juga gini aja terus ya. Nggak usah pakai banyak tegang, pakai banyak sholat saja, banyak istighfar. Ingat belum punya jodoh, langsung zikir. Ya Allah, saya ini ciptaanmu, milikmu. Engkau juga sudah tahu saya pengen nikah. Tapi belum ada takdirnya, saya terima ya Allah. Mumpung orang jodoh belum ada, mending khidmat ke orang tua. Iya kan? Tapi kalau tidak jadi zikir, tambah umur, tambah stres. Disangkanya Allah tuh lupa sama umur kita. Ingat apapun jadi zikir. Mau pergi, kita tidak tahu celaka atau tidak. Zikir. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Hudita wa kufita wa wuqit. Itu jaminan dari Allah kalau orang pergi dengan zikir itu, dia akan ditunjuki, dilindungi, dicukupi. Zikir.
Daripada banyak ngobrol, mending banyak zikir ya. Benar? Ngobrol tuh pidosaeun Pak. Kalau ngobrol tuh cenderung ditambah-tambah, diada-adakan, didramatisir, pamer amal, meremehkan orang, ngetawain orang, gibah, mengada-ada fitnah, belum lagi bohong. Coba kalau ngobrol tuh diperiksa ya, cerita tentang anak udah jelas rada nakal, tapi diceritainnya soleh. Suami ceritain, habis gimana ya, suami saya kan lulusan ITB. ITB-nya tidak salah, tapi kan apa hubungannya ya dengan Iqra Jilid 2, betul tidak? Tapi kadang-kadang pada waktu saya haji yang ketiga kalinya ya, mau apa 3 kalinya disebut? Pada 3-3-nya belum tentu diterima ya. Susah Pak, apalagi kalau udah cerita tentang diri ya, cenderung dilebih-lebih. Zikir aja, setuju? Berdiri, duduk, berbaring, itulah zikir. Tawaf, sa'i, sofa, marwah. Itu kan asalnya Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail di lembah Mekah itu. Tidak ada bangunan, tidak ada siapa-siapa. Siti Hajar husnuzon. Suami saya Nabi, tidak mungkin menyuruh yang salah. Pasti ini adalah kebaikan. Tapi saya cuman berdua. Tidak mungkin Allah lupa. Tapi yakin ke Allah tidak menghalangi sempurnanya ikhtiar. Naik ke sofa, turun marwah, turun lari, naik lagi. Sofa, marwah, 7 kali. Dan ternyata air Zam-Zam itu keluar tidak di sofa, juga tidak di marwah. Dari bawah kaki Nabi Ismail. Artinya apa? Hati yang yakin ke Allah, jangan meninggalkan kesempurnaan ikhtiar. Tapi sempurnanya ikhtiar, jangan ngatur Allah. Dari mana saja Allah mau mendatangkan pertolongan. Tidak harus di tempat yang kita ikhtiarkan. Benar? Benar hadirin? Yakin itu tidak boleh menghambat ikhtiar. Karena yakin itu adalah ikhtiar, puncaknya ikhtiar tawakal. Sedangkan lahir dan pikiran punya kewajiban lain. Sempurnakan saja. Tapi kalau sudah sempurna ikhtiar, tidak harus kita jualan ini, rezeki di sini. Enggak. Mungkin dari sini ngepas aja. Tapi anak sehat, gak sakit-sakit. Tetangga demam berdarah sudah 5, kita gak ada yang sakit. Itu berapa tuh kalau dijadikan uang? Masuk sekolah dapat beasiswa, berapa? Atau anak jadi soleh, berani bayar berapa? Makanya jangan suka mempersempit karunia Allah hanya karena perhitungan kita. Jelas hadirin? Seakan-akan kalau ngerjain ini Allah harus ngasih ini. Itu enggak pantas. Lakukan aja kebaikan terus. Sing baik sampai dalam-dalamnya. Nanti balasan dari Allah mah sesuka Allah. Lewat apa saja bentuknya pasti baik. Halo? Kenapa semangat sendiri begini hadirin? Jadi jangan kita teh suka, ya Allah, kenapa enggak menolong saya? Itu kurang ajar. Dia bisa ngedoa aja udah ditolong ya kan. Sambil tahajud, kapan pertolonganmu ya Allah? Hari itu lagi tahajud. Yang enggak ditolong mah enggak pernah tahajud. Jadi jangan suka ngatur Allah lah. Maaf ya ini bahasanya. Seakan-akan Allah tuh, ya Allah tolong saya ingin jodoh yang umurnya sekian ya, dimudahkan urusannya. Kalau bisa si mertua itu udah punya rumah lah ya Allah ya, dan ngasih ke saya gitu ya. Nggak apa-apa kan gitu juga gampang kok, jangan gitulah memalukan ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Karena nanti bakal jadi imam, jadi tempat diri jadi calon pemimpin yang baik. Allah tahu ini suami, calon suami, dia mempersiapkan diri menjadi kepala keluarga. Allah udah tahu tuh. Nggak usah, ya Allah saksikan, saya kursus masak. Itu buat istrinya salah ya. Tidak usah rewel hadirin. Jadi orang baik saja, bacaannya bagus, ilmunya ditambah, keterampilannya ditambah, Allah pasti melihat semua. Dia mempersiapkan diri bagaimana kalau nanti jadi seorang kepala keluarga, jadi ayah, jadi suami. Enggak rumit bagi Allah, ya mengatur semuanya. Berat ringannya hidup bukan masalah-masalahnya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah nolong, pasti mudah. Kalau Allah tidak nolong, pasti susah. Betul? Betul? Nah, amalan yang paling baik, yang paling suci, yang paling mengangkat derajat, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur, membunuh dan terbunuh di jalan Allah adalah zikrullah ta'ala. Zikir, zikir. Fadkurullaha katsiran la'anakum tuflihun. Makanya zikir, zikir, zikir terus. Zikir itu bisa dengan baca Quran, itu yang tertinggi. Bisa dengan asma Allah, bisa dengan mengkaji ilmu, ini lagi zikir semua. Dengan beramal soleh, itu zikir. Pokoknya jangan lepas Allah, Allah terus ke Allah. Lagi jalan, Allah melihatku, Allah mendengarkanku, Allah maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lagi duduk begini, wahai Allah, semua makhluk ini ciptaan Engkau. Engkau yang menghidupkan, Engkau yang menciptakan, Engkau yang memberi rezeki. Ini sambil begini tuh, ya Allah, orang segini banyak, oksigen dicukupi ya. Yang masuk ke hidung oksigen lagi, bukan racun-racun yang lain. Disaring, pas keluar karbon dioksida. Kenapa enggak yang kesedotnya karbon dioksida? Diatur sambil duduk begini, otaknya diatur, jantung didetakkan, darah dialirkan, tiba-tiba mengalir angin. Aduh ya Allah, Engkau yang menghembuskan, zikir terus ke Allah. Tiba-tiba ada yang kentut, ya Allah, ini teh karunia. Kan kita tuh nahan Pak ya. Serius hadirin, kita kan 15 kali kentut sehari ya. Belum pernah ngitung ya. Coba dihitung ya. Kecuali kalau saudara banyak makan sayuran, itu lebih banyak volume. Tapi kalau kenapa ya jadi bau, itu berarti masalah ini belerangnya ya. Kenapa kau bunyi, itu vibrasi ya, tergantung kecepatan dan tekanan. Tapi saya sudah neken ya, sudah begitulah takdirnya. Hadirin, udahlah, mending pakai zikir, zikir di jalan, duduk, lihat mobil macet. Oh ya Allah, ini ujian di Jakarta. Zikir, lihat ada yang pengemis di pinggir jalan, mudah-mudahan dicukupi rezekinya sehingga tidak mengemis lagi. Lihat polisi, prit, ya Allah beri hidayah polisi ini supaya kesibukannya jadi amal soleh, jangan sampai tinggal sholatnya, jadikan kebaikan terus. Tiba-tiba ada yang pakai tato gitu, ya Allah beri hidayah supaya dia bisa jadi orang yang soleh. Ibu bapaknya mungkin ingin anak yang soleh, dan dia belum tahu, disangkanya dengan gaya gitu jadi mulia. Mending lempar doa, benar? Berita duka, doakan ya Allah mudah-mudahan yang wafat jadi syuhada. Jadi zikir, apa-apa tuh zikir. Hujan, oh ini semua air hujan pasti bertasbih ke Allah. Sudah diukur oleh Allah. Nonton sepak bola, zikir, udah ditentukan Allah siapa yang menang yang kalah nih ya. Sok lah, saya mau peduli Allah, terserah engkau, terserah engkau. Ya daripada kita tegang kan gak lucu ya. Jadi itu, udah gitu mati kan gak jelas hadirin. Saya kalau nonton gini pasti udah tentukan Allah nih yang menang. Itu rame nonton yang siapa nggak apa-apa. Ya daripada tegang gak jelas, jerewet-jerewet gak jelas, gak jadi zikir, benar? Juga para perokok tuh sambil zikir, astagfirullah subhanallah ya Allah, pasti berhenti nanti merokoknya ya. Ada yang banyak merokok mah kurang zikir, maka wajahnya juga. Nah, kalau yang zikir mah tenang,
Cobain Pak yang merokok sambil zikir ya. Kalau zikirnya ikhlas, ya Allah ampun saya sudah meracuni tubuh saya sendiri. Astagfirullah, ampun ya Allah. Ya Allah uang ini padahal kalau dipakai sedekah pasti manfaat. Waduh astagfirullah. Dijamin tuh berhenti ngerokoknya. Apa sih susahnya bagi Allah mencabut keinginan merokok? Apa susahnya? Gak ada. Kalau dia zikir terus mah diilangin. Katanya zikir itu lebih baik daripada sedekah. Benar. Kalau gitu saya nggak akan sedekah. Mau zikir aja. Sok aja zikir. Dijamin jadi ahli sedekah. Kenapa? Karena Allah nanti memberikan hidayah, taufik ke kita. Jadi pengen sedekah. Katanya zikir itu lebih baik daripada jihad. Saya mau kan jihad, mau zikir. Sok zikir terus. Pasti jadi pengen. Karena Allah akan membimbing kita untuk berbuat kebaikan. Oh, mari kira zikir Gimana kalau ada yang nelpon, ajak zikir. Neng, ada siapa nih di rumah? Ada Allah, Kang. Walah. Yang lebih biasa-biasa aja tuh Neng ngomongnya. Umum lah, nggak usah nyebut-nyebut. Kalau nggak bisa, Kang. Akang juga dicatat tuh omongan kayak gitu. Allah astagfirullah. Jadi gimana nih mau ngerayunya? Nggak usah pakai ngerayu, Kang. Perkara jodoh mah Allah yang ngatur, asal akang jadi orang benar aja udah lumayan. Tapi Neng saya pengen seperti orang lain, bobogohan. Oh tidak bisa, Kang. Kalau gitu putus aja Neng. Nggak, alhamdulillah, Kang. Semalam saya istiqoroh. Kalau baik jadiin, kalau jelek pisahin. Terbukti akang jelek dipisahkan. Alhamdulillah. Allah tahu siapa yang doa. Ibu, Bu, jangan kelamaan cemburu sama suami ya. Enggak ngepek, Bu. Ibu cemburu lincah mah lincah we terus. Kalau ibu cemburu kelamaan mikir suami, ibu yang menderita. Caranya gimana? Tiap mikir jadi zikir. Itu aja. Aduh, cemburu ke suami. Dan enggak beres, ngarang ke sana sini. Ambil wudhu, sholat. Ya Allah, titip suami saya. Cuma satu-satunya. Nggak usah disebut gitu, hadirin udah pasti satu. Titip ya Allah, Engkau tahu keadaan suami saya sedang puber kelima. Imannya kurang, ilmunya sedikit, nafsunya yang besar dan hutangnya juga. Titip ya Allah. Wahai Allah yang maha baik, Engkau tahu suami saya di mana, sedang apa yang ada dalam pikirannya. Tapi saya berbaik sangka Engkau pelindung yang maha kokoh. Didengar tidak oleh Allah? Didengar tidak? Kira-kira disia-siakan tidak? Ya Allah ampun, saya belum jadi istri yang baik. Akhlak saya jauh, masih buruk. Tapi saya ingin sekali ya Allah, Engkau melindungi keluarga kami dari apapun yang Engkau murkai. Titip ya Allah. Coba. Bisa dibalikan tuh hati suami oleh Allah mah gampang. Tiba-tiba buka dompet, mau belanja, ada potret anak, leng. Aduh, berlinang. Jadi lebay lah gitu tiba-tiba. Oh, tidak sulit bagi Allah. Kita kan jarang mengandalkan Allah, Pak. Kita jarang mengandalkan Allah, benar? Hei, benar? Sekarang apa yang tidak dikuasai Allah? Ada tidak? Jawab hadirin, jangan bikin emosi nih. Adakah di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Jawab. Semua ciptaan Allah? Adakah di alam semesta ini yang lepas dari genggaman Allah? Semuanya dalam kekuasaan Allah? Adakah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Adakah nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah? Jawab. Adakah musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah. Selama ini makhluk terlalu besar di hati kita, sehingga kita sangat berharap ke makhluk, sangat takut ke makhluk. Jadi zikirnya tuh makhluk. Selama ini kita lihat dunia ini terlalu hebat,
sehingga zikirnya tuh dunia. Padahal dunia nggak ada apa-apanya. Makhluk juga nggak ada manfaat tanpa izin Allah. Jadi ingat makhluk, ingat Allah. Ingat dunia, ingat Allah. Punya keinginan, ingat Allah yang punyanya. Takut, ingat Allah. Nggak ada yang bahaya bagi kita kalau Allah lindungi kita. Benar? Halo? Jelas tidak nih? Katanya kalau zikir nggak emosi. Tapi ya emosi, bukan emosi nih, tegas. Selalu ada jawaban. Ngomong-ngomong, ceramah ini bikin tenang nggak ke hati? Jawab. Enak nggak ke hati? Iya, makanya kami datang juga ke sini ke Istiqlal. Karena kalau udah dengar teh suka enak ke hati. Ceramah mah suka enak. Salah, bukan ceramah saya yang enak. Saya ini sedang cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi yang bikin tenang itu bukan penceramahnya, tapi isi ceramahnya tentang Allah. Itu yang bikin enak di hati. Ilmu tauhid itulah yang bisa membuat senang, nyaman, dan semangat ngadepin hidup ini. Tuh, beda waktu datang dengan sekarang ya. Bu, Ibu, jangan terlalu cinta sama suami ya. Bukan tidak boleh cinta, Bapak juga ya, jangan terlalu takut sama istri Pak. Ya. Kok beda pernyataan? Iya kan beda. Laki mah banyak yang takut sama istri, tenang ya. A, I, U, E, O mah lempeng. Perkara istri ngambek, ya memang begitu ya rezekinya. Tapi perkara Allah murka, petaka bagi kita, benar? Dah, Safa Marwah, ikhtiar full zikir. Ikhtiarnya full zikir. Allah mau ngasih apa saja, terima aja, udah pasti baik. Mana yang paling penting? Keinginan kita atau yang terbaik menurut Allah? Dengerin ya Pak ya. Orang yang paling menderita adalah orang yang menginginkan yang tidak ada takdirnya. Itu mau pasti gak ketemu sepanjang hayat. Makanya kalau ingin sesuatu harus istiqoroh. Kalau baik sing jadi, kalau enggak baik jangan. Enggak penting kok baik menurut kita, yang penting baik menurut Allah. Makanya kalau lagi ingin tahan. Karena kalau udah ingin sekali itu nafsu. Cepat istiqoroh. Sudah habis waktunya ini. Begitulah hadirin. Duhur jam berapa maaf? 11.42. Oh 20 menit lagi ya. Sekarang maaf. Ada syahadat, alhamdulillah. Sekarang saja ya, supaya Pak, satu, niatkan segalanya lillahi ta'ala ya. Jangan pernah berharap apapun dari makhluk kecuali 3 hal. Kalau dengan makhluk, perhatikan. 1, kalau berharap dari makhluk, berharap makhluk jadi dekat dengan Allah. 1. 2, berharap kita manfaat untuk orang lain. 3, jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Itulah gaul kita. Ngarep suami jadi soleh, ngarep istri jadi soleha, ngarep tetangga jadi baik, itu bagus. Tapi ngarep-ngarep dikirim tetangga, dipuji, capek. Kalau mau ngarep-ngarep, kita aja yang manfaat. Kalau kita manfaat, selesai. Berterima kasih atau tidak, itu tidak penting. Diakui atau tidak kebaikan kita, nggak penting sama sekali. Dia balas budi atau tidak, itu tidak penting. Yang penting cuma satu, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Selebihnya Allah mengurus.
Kalau Allah sudah ridho ke kita, insya Allah beres-beres saja. Sempurnakan, dagang, kerja yang bagus-bagus, lurus saja. Nggak harus semuanya jalannya keluar dari yang kita cari, ya. Banyak jalan lain. Dan tidak harus kita melakukan ini datang sekarang. Mungkin melakukan ini sekarang ditunda sebentar, nanti datang pada waktunya. Tidak ada kebaikan yang disia-siakan. Ajeng Ayu Furko ini. Iya. Oh iya, terima kasih. Sudah siap? Boleh sedikit tahu apa yang mendorong Mbak Mbak Ayu berminat bersyahadat? Atau dipegang sendirian? Saya ingin menjadi wanita muslimah seutuhnya dan memperbaiki diri saya ke depannya dan menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya dan suami saya nanti. Amin. Apa yang menarik dari Islam sehingga berminat menjadi muslimah? Islam, saya diajarkan kasih. Dalam keluarga ada rasa kasih sayang, cinta, kepedulian. Di masa lalu saya hidup dengan keluarga yang beda masing-masing. Kami satu keluarga, kami beribadah sama-sama. Cuman saya tak pernah merasakan adanya kasih sayang, kehangatan, keharmonisan. Sampai saat itu waktu saya pisah dengan mantan suami saya. Setelah itu saya kenal dengan laki-laki yang baik. Dia mengajarkan segala sesuatu tentang Islam, singkat memang. Dan tidak ada rencana sama sekali bagi saya untuk mu'alaf. Saya waktu itu keras, nentang, dan gak ada kepikiran sedikit pun untuk hijrah bermu'alaf. Saya gak ada sama sekali, cuman saya juga gak tahu, mungkinlah kata orang-orang terdekat saya ini adalah hidayah. Seperti itu, Kiai. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah yang melembutkan setiap hati, setiap makhluk. Dan sebetulnya bukan masuk Islam, tapi kembali ke fitrahnya. Ya, apa yang dirasakan berada di masjid ini, Mbak? Tadi saya menangis saat dengar pengajian. Hati saya hancur, hati saya dibuat hancur, remuk. Seperti nggak tahu rasanya seperti apa, cuman setelah itu saya rasakan tenang. Masya Allah. Alhamdulillah wajilat qulubuhum. Ya Allah menggetarkan hati, mudah-mudahan Allah yang maha mendengar, maha dekat, yang mengatur pertemuan ini terjadi, betul-betul menjadikan Mbak ini jadi muslimah solehah. Baik, silakan diikuti, semua jadi saksi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah salehah, istri salehah, ibu salehah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya. Ya Allah, limpahi dengan nikmat iman, istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Istiqomahkan sampai husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ayu. Ini namanya sudah ada Furqo ini sudah nama yang Islami ya. Orang yang masuk Islam nol dosanya. Tidak ada catatan lagi dosa. Baru dimulai kebaikan maupun keburukan. Mudah-mudahan yang tertulisannya kebaikan. Hadirin, sambil kita beramal jariah, kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan tutup dengan muhasabah nanti ya. Pengumuman sedikit, kapan kita jumpa lagi? Ahad 8 November, kalau ada umur ya. Acungkan tangan yang baru pertama kali hadir hari ini, boleh acung. Alhamdulillah. Yang sudah pernah hadir sebelumnya, alhamdulillah. Acungkan tangan yang akan mengajak orang lain pada bulan yang akan datang. Oh, alhamdulillah bisa penuh berarti ya. Ini adalah pengajian sudah 16 tahun Pak. Ini dari tahun 2009. Berapa sih kurang? Pokoknya zaman dulu lah, sebelum waktu zaman Mbak Mega jadi presiden ya. Ya, semua ada episodenya. Oh, di TV paling di TVRI ya. Besok pagi Senin mungkin sebulan 2 kali di TVRI. Sejujurnya saya agak nyaman di TVRI karena jarang iklannya ya. Yang agak pusing ke TV itu ceramahnya 5 menit, iklan 4 menit. Ini jadi repot ya, baju udah selesai kan. Dan ceramahnya jaga pandangan, iklannya sampo, jadi aduh repot. Yang kedua, tanggal 25 Oktober ada, maaf ya, di Pamulang, di Pacuan Kuda Pamulang. Kalau saudara-saudara ingin belajar berkuda dan memanah, silakan ke sana ya. Ada pameran beragam jenis kuda supaya saudara tahu aja. Mungkin yang tidak ada tuh kuda lumping di sana ya. Jadi boleh lihat sana bagi yang mau nyoba berlatih berkuda, memanah atau memanah sambil berkuda, sunnah ya. Pamulang tahu kan? Ada pacuan kuda, nah di sana ada MK Stable. Terima kasih. Ayo berwakaf silakan. Ada pertanyaan satu aja. Dua. Ya Allah, semoga yang berwakaf ini Engkau jamu di Baitullah ya Allah. Pahala mengalir, tidak terputus. Silakan. Ya. Bagaimana caranya meluruskan orang yang lebih tua dari kita? Meluruskan orang yang lebih tua dari kita untuk meninggalkan praktik musyrik dan percaya pada ramalan gitu. Ya. Begini hadirin, jadi mungkin bukan kita yang meluruskan ya. Bagaimana caranya supaya Allah menolong ya. Karena kita tidak bisa merubah orang. Yang bisa kita lakukan, satu, kita jadi contoh. Yang kedua, kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah menyerunya. Nah, yang ketiga adalah dengan doa. Nah, untuk orang yang lebih tua biasanya memang tidak mudah karena usia itu membuat penghalang. Kalau dalam bahasa Sunda ada namanya laukna benang caina herang, artinya mengajari tanpa orang merasa digurui. Pernah suatu saat Hasan Hussein melihat orang wudunya salah, tapi caranya bijak sekali. Hasan, Rasul teh gimana ngajarin kamu wudu tuh? Oh gini. Nah, padahal mereka itu sebetulnya intinya ngajarin yang bersangkutan, tetapi dijaga kehormatannya sehingga tidak sampai, mungkin dengan begitu.
diajak sesuatu yang tidak harus langsung frontal. Ini memerlukan proses. Ada pengalaman santri, bapaknya dan ibunya adalah penjudi. Anak ini tiap waktu libur di rumahnya tuh sebaik mungkin akhlaknya, serajin mungkin, sehingga enggak ada celah untuk akhlaknya. Dan rajin sekali ngaji di kamar. Di depan lagi main gaple, di kamar ngaji terus. Bertarung kebaikan. Ibu bapaknya sekarang sudah jadi ahli masjid, ya terus saja. Jadi kalau gelap, kalau ruangan gelap jangan pakai tongkat, nyalakan cahaya. Nah di rumah itu perbanyak ngaji, perbanyak kebaikan, insya Allah Allah membalikkan hatinya. Jangan pernah putus asa ya, karena bukan kita yang membulak-balik hati orang. Alhamdulillah hadirin sekalian, 8 menit lagi mari kita berzikir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Kita beristighfar sambil kita mohon ampunan, sambil kita buka lembaran-lembaran kelam. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Allah Maha mendengar siapa yang memohon ampunan. Istighfar. Bukalah masa lalu yang hitam, yang kelam. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah, yang hidupnya musyrik, lebih banyak melupakan Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, yang hanya membangun topeng, yang hanya membagus-bagus demi pujian Allah. Astagfirullahaladzim. Kenanglah dosa kepada orang tua hadirin,
yang hidupnya durhaka. Orang yang durhaka dunia dibalas seketika, di akhirat pun akan dibalas. Boleh jadi hidup kita menderita buah dari kedurhakaan. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina. Jujurlah hadirin yang matanya berzina, yang pikirannya berzina, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Istighfar yang hidupnya kotor, yang tubuhnya kotor. Istighfar yang berulang-ulang berbuat maksiat, padahal tahu itu dosa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah semua kezaliman kami kepada ibu bapa. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni dan sayangi orang tua kami, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayat ibu bapa husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan kesempatan kami membahagiakannya ya Rabb. Ya Allah Rabbana, ampuni dan sayangi guru-guru yang menjadi jalan kami mengenalmu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Karim. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan keluarga kami. Karuniakan keluarga yang penuh berkah, pasangan hidup yang halal barokah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari kedurhakaan, kehinaan. Ya Rabb, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Juga ampuni saudara kami yang kami zalimi. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Kabulkan doa kami ya Karim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Amin. Hadirin, Allah pasti mendengarkan setiap doa. Doa bisa merubah takdir. Allah malu jikalau hambanya memohon disia-siakan. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Arhamar Rahim. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Karim. Kabulkan ya Arhamar Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah, selamatkan negeri kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang soleh. Lindungi dari siapapun yang menjauhkan umat darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.